Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa kemarin eh, kami ketemu dengan Pak Dino Patijalal di tempatnya. Mungkin beritanya sih saya kira udah masuk media ya, udah jadi bahan informasi lah supaya seluruh warga makin hati-hati ketika punya rumah atau sertifikat yang jarang ditengokin gitu kan, tanahnya atau rumahnya. Kemudian juga banyak hal ya yang kita sendiri gitu kan baru sadar bahwa ada sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya gitu kan, sehingga beberapa teman juga bilang bisa kehilangan tanah atau rumah tanpa disadari gitu kan bagaimana kejadiannya. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadikan seluruh warga jadi lebih waspada, karena pasti kejadian-kejadian seperti ini sungguh merugikan perekonomian ya. Jadi bukan merugikan keuangan negara ya langsung, tapi bisa merugikan perekonomian. Walaupun juga ketika misalnya polanya orang itu merampas rumah atau tanah dari seseorang dengan katakanlah seperti yang pernah didengar oleh Bapak dan Ibu sekalian serta teman-teman adik-adik, katakanlah dengan dokumen palsu tetapi keluar sertifikat yang asli, lalu dijual lagi begitu, dikesankan atau beneran, kemudian dimasukkan ke perbankan. Setelah itu kreditnya keluar, perbankan ngecek segala macam, atau juga jangan-jangan ada teman-temannya juga di dalam, kredit keluar kemudian tidak dibayar, macet, kemudian dieksekusi karena nggak pernah tinggal dan nggak pernah ada di situ, semuanya mulus, semuanya diproses gitu kan, karena ini berjaringan. Kemudian masuk ke proses lelang juga mulus karena jaringannya lengkap, kemudian dijual kepada seseorang. Nah, ketika seseorang itu tidak pernah mempergunakan, kemudian barulah nanti sekian tahun kemudian sadar bahwa sebetulnya tanah atau rumahnya bukan miliknya dia gitu kan, karena proses di awal tadi itu udah cacat, miliknya orang lain. Atau juga dimasukkan ke perbankan lagi, kemudian diolah lagi, ngambil kredit lagi, nggak dibayar lagi, dan terus begitu gitu kan, berulang-ulang. Itu pasti sangat merugikan. Tapi semoga lah hal-hal yang seperti ini terungkap, kemudian tidak kejadian lagi gitu kan, karena beberapa teman dan ahli menyatakan yang beli di belakang itu gitu kan, sebetulnya kalau menurut pemahaman dari aturan yang ada tidak bisa dikenakan proses hukum, karena mereka itu berlindung di pembeli yang beritikat baik. Jadi ada sesuatu hal barangkali yang perlu didalami oleh para ahli hukum, oleh teman-teman di gerakan anti korupsi lintas perguruan tinggi, kemudian juga di berbagai fakultas hukum di seluruh republik ini mengenai kejadian-kejadian yang seperti ini. Ini tentu tidak sederhana karena banyak pola dan modelnya. Termasuk juga kita tahu misalnya kalau mau beli tanah sampai 100 hektar, itu kecil kemungkinan dibeli sekaligus uangnya ya, untuk langsung di AJB. Itu menurut beberapa informasi yang saya dengar, pasti belinya dibayarnya sekian persen dulu, balik nama, kemudian masuk ke bank, dan begitu-begitu mirip-mirip seperti barusan. Nah, ketika itu tidak dibayar lunas padahal namanya sudah beralih, atau juga ada pemilik yang berpikirannya sederhana dan polos, itu diajak seakan-akan bikin perusahaan, ujung-ujungnya itu hilang. Walaupun tentu saya menyampaikan ini tidak semua begitu, banyak juga yang baik. Nah, disinilah barangkali kalau dari segi pengusaha dan orang yang berusaha, pentingnya berusaha berjaringan dengan yang saling kenal, saling menjaga, kemudian juga sama-sama menjaga integritas, karena kunci dari berbisnis itu adalah saling percaya dan saling menjaga gitu kan. Jadi kalau dicari celahnya, walaupun hitam putih di atas apapun, biasanya dengan kemajuan teknologi, pola bisnis, dan yang lain-lain hampir selalu ada celahnya gitu kan. Jadi itu sebuah hal yang terjadi lah normali
di kalangan usaha. Di sisi yang lain, nah model-model begini ini kembali lagi tadi, semoga menjadi kajian akademik gitu kan, supaya hukum di Indonesia juga maju, bisa tetap menjaga perekonomian, kemudian keadilan dan politik gitu kan. Jadi artinya rakyat itu bisa tenang, nggak resah, kemudian juga fokus berusaha. Itu yang sederhana tuh dari pengalaman kemarin kami berdiskusi seperti itu. Kemudian yang kedua, saya melihat saya bersyukur ketemu Pak Dino Patijalal ya, karena saya melihat seseorang yang walaupun sebentar saya ketemu itu mencerminkan diplomat Indonesia lah, tertib, kemudian juga taat hukum, memposisikan dirinya tuh paham gitu kan, bagaimana kepada pemerintah itu harus menghormati, kemudian juga walaupun beliau mengalami seperti ini meminta, artinya dalam artian nih ada kejadian seperti ini gitu kan, memohon dalam artian bahwa ini bukan main salah-salahan, tapi intinya ini perlu diperbaiki gitu kan, demi bela negara, bela rakyat, kemudian juga bela hukum supaya tegak lurus dan adil. Jadi saya kira saya melihat Pak Dino Patijalal itu sama juga dengan ketika saya bertemu dengan Ibu Retno ya di tahun 2016. Beliau juga terkaget-kaget pasti ketemu orang seperti saya walaupun sebentar gitu kan, tiba-tiba di kejadian itu sampai beliau nanya, kok Anda bisa seperti itu gitu kan, padahal tidak dikenal, kemudian juga ya bukan siapa-siapa gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan di pembicaraan ini, alhamdulillah saya bangga dengan diplomat-diplomat Indonesia yang karier ya. Itu integritasnya bagus, itu saya lihat, dan lurus. Artinya kita boleh bangga, diplomat-diplomat Indonesia itu insya Allah kalau yang karier-karier ini akan menjaga nama baik Indonesia di berbagai negara ya, ketika mereka menjadi wakil dari bangsa ini gitu kan, apakah duta besar, atase, dan lain sebagainya, konjen dan yang lain-lain. Saya merasa bersyukur betul ketemu Pak Dino seperti itu gitu kan, dan pengalaman ini sebetulnya bukan hanya itu, karena saya juga ketika pulang balik ke Davao, Mindanao gitu kan, ke Manila, itu saya juga punya seorang kawan dekat lah yang sekarang saya kira makin hari makin hebat insya Allah, Pak Suhardi ya, Dr. Suhardi. Itu juga sangat rendah hati, padahal pinternya luar biasa saya lihat. Dan beliau ini ngabdi kepada negeri ini juga nggak tanggung-tanggung gitu, segala sesuatu termasuk diri dan keluarganya dipertaruhkan oleh beliau. Saya kira sangat membanggakan, dan saya menyampaikan ini karena pada sisi keluarga saya juga melihat uak saya Mohtar Kusumatmaja itu ya saya tidak terlalu sering ketemu gitu kan, malahan jarang sekali. Tetapi ketika bertemu beliau itu bicaranya walaupun sedikit soal integritas dan bangsa gitu kan, dan tentu saya bukan apa-apa gitu kan apanya di mata beliau lah, hanya keponakan gitu kan karena ibu saya sepupunya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini sedikit itu, beliau itu memberikan semangat, kemudian juga seperti api spirit gitu kan untuk bela bangsa gitu, dan saya kira tahu lah ya bahwa hukum laut, kemudian juga 12 mil dan yang lain-lain, 200 mil ya, yang lain-lain, beliau termasuk salah satu orang yang ikut merintis dan mewujudkannya untuk negeri ini. Jadi saya bicara ini dalam kerangka sebetulnya saya bersyukur sampai kemarin melihat bahwa diplomat-diplomat Indonesia yang saya lihat, saya temukan seperti itu gitu kan, termasuk Pak Lalu juga yang sekarang menjadi duta besar Indonesia di Turki. Jadi rendah hati, kemudian juga lincah dan menarik lah, dan itu saya kira
wajib dicontoh oleh para birokrat di sektor-sektor yang lain di negeri ini gitu kan. Karena ini mohon maaf bukan bukan saya terus mengulang-ulang gitu kan, tetapi kalau lihat seperti presiden yang patuh kepada hukum, kemudian mengikuti keputusan PT UN gitu kan, even komisionernya itu udah diberhentikan untuk bekerja kembali. Tapi kalau lihat seorang camat gitu kan di Tangerang Selatan, di Serpong, sampai hari ini nggak jelas keputusannya seperti apa, kemudian seperti dilindungi gitu kan, saya sedih gitu, bukan bukan kecewa tapi sedih. Kok begini gitu. Nah, dan kalau kejadian-kejadian yang seperti ini gitu kan di banyak kementerian itu pasti sangat prihatin, sangat memprihatinkan. Jadi apa namanya, seperti rekomendasi Komnas HAM, rekomendasinya artinya dari Kemenpan RB, dari ASN itu seperti apa namanya, belum ditanggapi atau dianggap angin lalu. Kita akan lihat ke depan seperti apa gitu. Tapi kembali lagi, semoga birokrat-birokrat di Indonesia itu seperti yang ada di Kemenlu tadi, diplomat-diplomat itu yang apa namanya, luar biasa menjaga tertib hukum, kemudian integritasnya, santun, dan membuat kita malahan menjadi ikut tertib gitu kan, seperti itu. Nah, kembali ke Pak Dino Patijala, itu secara pribadi saya kira keliru kalau misalnya masih ada yang bertanya, ya udah nanti buktikan saja di muka hukum gitu kan, bagaimana tentang apa namanya, tuntutan soal pencemaran nama baik gitu kan, di sekarang kan lagi rame itu. Saya kok melihatnya dari sudut yang lain gitu. Saya kira kita jangan pernah dengan melihat situasi yang seperti ini meragukan integritas dan loyalitas beliau terhadap negeri ini. Itu kalau sekelas itu aja diragukan, bahaya negeri ini gitu. Menurut saya nih, mohon maaf. Jadi justru kita harus mengungkap, mendukung pengungkapan sebenarnya ada apa dengan Pak Dino Patijalal ini menyebutkan seperti itu. Karena saya nggak percaya kalau beliau itu sembarangan nyebut nama orang gitu kan. Terus kemudian juga apa namanya, punya langkah yang tidak dipertimbangkan secara matang. Saya percaya betul bahwa tujuannya itu sesuai dengan apa yang disampaikan, bela negara, bela rakyat, kemudian juga bela supaya hukum itu lurus ya, jujur dan adil gitu kan. Itu saya percaya banget. Nah, di dalam konteks ini semoga dengan diskusi kemarin yang singkat itu teman-teman media di seluruh Indonesia, saya mohon banget gitu kan, ini mendorong terjadi sebuah pengungkapan yang sebagaimana adanya, bukan membuat suasana dan air ini menjadi keruh, tetapi menjadi jernih, menjadi terbuka, menjadi sesuatu yang bisa dibenahi, yang sesungguhnya sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi sampai 2 kali itu di dalam rapat terbatas kabinet, baik itu di 3 Mei 2019, kemudian di akhir tahun 2020. Ya, soal pertanahan itu supaya dituntaskan, itu Presiden sampai 2 kali bicara hal seperti ini. Dan di sisi yang lain kita lihat begitu bermunculannya persoalan, bukan hanya persoalan Pak Dino Patijala, karena sebelumnya itu banyak sekali meletup juga gitu kan, termasuk juga ketika menjadi debat publik yang nggak selesai sampai hari ini, ketika Menteri BPN, ATR BPN menyampaikan misalnya sertifikat tidak jadi ditarik, tetapi di pasal 16 itu, di ayat 16 atau pasal 16 lah ya, itu beberapa kawan masih ngingetin tertulisnya seperti itu gitu kan. Jadi harusnya ucapan menteri itu sama dengan keputusan menterinya. Jadi keputusan menterinya yang dirubah dulu, baru menterinya mengucapkan itu gitu. Jangan ucapannya seperti itu tapi keputusannya seperti itu. Nah, kalau menterinya diberhentiin presiden, kemudian tetap keputusannya seperti itu, kan nggak bisa
mengacu kepada ucapannya atau himbauannya atau penjelasannya menteri, tapi kan kepada apa yang hitam di atas putih yang tertulis, karena keputusannya kan itu gitu kan. Jadi maksud saya yang seperti ini itu bukan tidak mungkin akan membuat kebingungan dan dispute. Nah, dan ini juga saya kira disadari oleh Pak Sofyan Djalil karena beliau secara cepat juga menyampaikan hati-hati ada oknum yang bisa menarik atau istilahnya memanfaatkan situasi ini, dalam tanda petik oknum ya, menarik sertifikat ini sehingga menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati. Nah, kalau dilihat secara menyeluruh kan menjadi sesuatu yang sungguh tidak perlu di dalam situasi yang seperti ini, ketika masyarakat digoyang, dibikin pusing dengan hal-hal yang sesungguhnya nggak perlu. Maksudnya apa? Kalau mau sertifikat, dilakuin aja sertifikatnya dulu sampai beres, sampai tuntas gitu kan. Jangan kesannya mau bikin proyek, nyari anggaran, padahal belum tentu juga, karena jangan-jangan ini udah lengkap di BPN gitu kan sistemnya ini. Tetapi ketika diungkapkan seperti itu, kesannya bisa menjadi beda gitu kan. Nah, ini menteri ini mau nyari nama, bikin proyek atau apa gitu kan dengan itu. Tapi kalau ini dibereskan, di sisi yang lain soal kepercayaan, integritas dan yang lain-lain terus diperbaiki, karena kan juga banyak diakui sekarang itu sebetulnya terjadi perbaikan, tetapi ada hal yang dari dulu itu menjadi masalah, terutama di persoalan pendaftaran tanah dan perampasan tanah terhadap yang tertentu itu, ini yang kelihatannya mentok gitu kan. Jadi maksud saya jangan sampai usaha dan niat baik kawan-kawan di BPN itu ketika proses dan polanya itu dilakukan dengan cara yang tidak memahami realitas dan perkembangan sesungguhnya daripada yang sekarang sedang terjadi di krisis dan pandemi ini, malahan bisa backfire. Menurut saya itu sungguh merugikan gitu kan. Jadi ini jangan sampai disalahpahami gitu kan. Kenapa misalnya saya kok berpendapatnya selalu seperti itu gitu kan. Tetapi marilah kita pahami bahwa kita ini sedang sama-sama menjaga negara ini gitu kan, dengan cara dan pola dari tempat masing-masing yang berbeda gitu. Nah, dengan dari cara dan tempat masing-masing yang berbeda ini, mudah-mudahan saling memahami bahwa tujuannya kita pengen negara ini lebih beres. Nah, oleh karena itu maka kejadian-kejadian seperti Warkah belum ditemukan, tetapi kalau dibeginiin jadi ada, terus masa Warkah belum ditemukan bertahun-tahun, kemudian juga misalnya kenapa pemilik tidak boleh melihat Warkahnya sendiri, dan itu hanya dikecualikan kepada aparat kepolisian, kepada kejaksaan, kemudian juga pengadilan gitu kan, atau yang tertentu lah bahasanya gitu kan. Nah, ini kan menimbulkan hal-hal, loh itu punya saya, kenapa saya nggak boleh lihat gitu kan. Padahal di satu sisi kejadian-kejadian itu nggak bisa dihindari. Maksudnya kejadian seperti Bu Ani yang punya sertifikat hak milik tetapi mengalami seperti itu, ini kan mirip seperti Pak Dino Patijalal itu, tiba-tiba rumahnya berpindah gitu kan. Kalau Pak Dino bedanya sertifikatnya udah berubah, kalau Bu Ani tidak berubah tetapi ada SHGB. Kalau Robert juga begitu gitu kan, dia beli segala macam secara benar, tiba-tiba begitu mau dibalik nama hilang, alasannya ada keputusan pengadilan, macam-macam lah intinya. Begitupun yang lain-lainnya, apakah itu Budi Kendi, Budi Arjo, Rusli Wahyudi, John Pisanis gitu kan. Nah, atau yang sedang diusahakan berubah seperti itu tetapi menjerit-jerit itu seperti Ibu Tri, seperti Patrick, atau yang dari puluhan tahun itu nggak selesai-selesai itu, walaupun rumahnya juga sebetulnya sangat luar biasa diperjuangkan karena yang 40 meter, 30 meter gitu kan, karena keluarganya banyak di situ, kalau nggak salah sampai 200-an atau seluruhnya itu 600 keluargaan di Cipetai Utara gitu. Tapi maksud saya ini tolong menjadi sesuatu hal yang strategis yang diberesin gitu loh oleh Kementerian ATR BPN, karena saya percaya banyak orang baik di situ dan banyak juga yang punya niat baik, tetapi kan ini pandangannya korban tuh seperti itu gitu kan. Jadi jangan korbannya dibalik jadi mafia gitu. Itu namanya berdialektika
di ruang yang lain, tapi marilah kita berdialektika di ruang yang sama. Jadi ketika bicaranya itu, maka yang paling sederhana, yang paling baik itu adalah ya buka data, kemudian data itulah yang menjadi bahan diskusi, menjadi bahan debat, kemudian dibuktikan itu. Jadi jangan bicaranya istilahnya tuh ketika bicara data maka nggak bisa. Kenapa bisik-bisik ya, dia kan Cina gitu kan, atau dia Arab gitu kan, dia apa. Saya kira yang kayak begitu ya jangan jadi bahasan itu, nanti kemana-mana gitu kan, dan itu udah nggak baik lah kita bicara di bangsa yang beragam ini, dan menerima Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Jadi kita fokus saja di cerita bahwa ini loh yang sebenarnya gitu kan. Jadi ketika diskusi tanah ini jangan terus melenceng ke agama, melenceng ke suku, melenceng ke macam-macam yang sesungguhnya itu merusak keberagaman, tapi bicaralah substansi di persoalannya, seperti itu. Nah, khusus untuk kasus Pak Dino Patijalal, tadi saya di awal sampaikan jangan pernah ragukan integritasnya beliau gitu kan. Walaupun saya melihat belum lama gitu, selama ini saya hanya melihat di media, saya nonton katakanlah beliau misalnya di TV gitu kan, atau teman-teman saya yang bergaul dengan beliau gitu kan. Tapi kemarin saya lihat walaupun sebentar, saya bilang ini luar biasa. Termasuk soal masker yang kecil aja turun di bawah hidung, padahal itu nggak kelihatan siapa-siapa, itu beliau jeli, tolong maskernya gitu kan, tolong ininya. Itu menunjukkan tolong kita fokus bicaranya di sini. Kita jangan bicara dulu hal yang lain, karena kita sekarang sedang fokus bicara kepada bela negara yang berharap hukum itu jujur dan adil, kemudian juga membela rakyat. Jadi hal yang lain tuh jangan diungkapkan dulu gitu kan. Jadi saya melihat sungguh-sungguh hati-hati, dan ini sebetulnya prudent seperti ini tuh penting sekali. Nah, di dalam konteks itu, ketika misalnya kepolisian benar menemukan bahwa KTP yang digunakan itu palsu, dan memang Pak Dino mengakui tidak pernah ada akte jual beli dengan keluarganya, maka sertifikat itu sebetulnya sesungguhnya bukan hanya diblokir. Seharusnya, kalau menurut saya nih, logikanya, kenapa orang jelas itu punyanya Pak Dino Patijalal kok, keluarganya Pak Dino Patijalal kok, artinya apa? Ini harus dibatalkan, kemudian dikembalikan namanya kepada keluarga Pak Dino Patijalal. Kemudian yang kedua, dengan ini terbukti, itu jangan bicara jadi pencemaran nama baik, tapi polisi atau kita semua, justru saya mengajak gerakan anti korupsi lintas perguruan tinggi, saya mengajak fakultas hukum di Universitas Indonesia, mengajak fakultas hukum misalnya di Universitas Islam Indonesia, saya mengajak juga kepada fakultas hukum di Gajah Mada, di Unpad, dan yang lain-lain. Mari buka ceritaan ini gitu kan. Ini sebetulnya ada apa? Persoalan hukumnya itu tadi gitu kan. Jadi bukan membela Pak Dino Patijalal secara pribadi gitu, walaupun saya yakin beliau melakukan sendiri juga mampu gitu kan, karena jaringannya kuat, orang baik, mantan pejabat tinggi negara. Jangan-jangan di kabinet berikut beliau jadi menteri luar negeri, kita nggak pernah tahu gitu, atau jadi wakil presiden misalnya, kita juga nggak pernah tahu. Nah, tapi saya lihat ini harus diputuskan atau dibedah, di istilahnya menjadi sesuatu yang lebih jelas lagi gitu kan. Jadi jangan diseret-seret Pak Dinonya ke situ, tetapi mari kita sama-sama ini sebenarnya bagaimana. Jadi teman di BPN itu menerbitkan tuh seperti apa. Jadi dibuka siapa itu yang melakukan proses ini, di divisi mana, orangnya siapa, dari mana aja, dia kemana aja. Saya kira KPK udah ngerti tuh, kalau nanti teman-teman di ICW, di gerakan anti korupsi gitu kan, membuka ini, itu pasti udah ngerti tuh. Jadi di BPN tuh siapa aja itu yang bukan terlibat ya, tetapi yang menangani ini tuh siapa aja gitu kan. Dan apakah kejadian ini hanya sekali atau sudah berkali-kali? Ini saya kira penting untuk dibuka. Kemudian juga untuk korban-korban yang mengalami seperti ini gitu kan, seperti Teh Dewi gitu kan misalnya, yang dihanggongkir, ini saatnya juga gitu kan membuka dan berteriak
sehingga ini bisa ikutan dibuka juga gitu. Apakah Teh Dewi juga mengalami seperti Pak Dino misalnya udah berganti nama seperti itu, dan bagaimana prosesnya ini gitu kan, ini juga saatnya. Tetapi intinya adalah ini adalah momentum kebenaran yang harus dibuka, atau momen the truth lah ya. Ini adalah momen the truth yang harus diungkap, yang harus menjadi pelajaran untuk bangsa ini gitu. Nah, kemudian di sisi yang lain, ketika ada kejadian seperti ini juga harus membuka mata di kepolisian misalnya, kok kejadian seperti ini gitu kan, itu biasanya orang mengalami seperti apa. Kalau misalnya Pak Dino ini ada pihak yang merasa kok malah jadi Pak Dino yang bersalah dan terkesan akan dikriminalisasi. Nah, saya berharap juga para korban-korban yang sekarang mengalami kriminalisasi dengan data yang kuat juga mengungkap ini. Karena persoalan ini bau-baunya berdasarkan pemahaman yang saya dengar dari beberapa ahli ya yang ada di berbagai bidang, itu sebetulnya tidak mungkin juga kalau misalnya tidak ada oknum di instansi yang lainnya terlibat gitu kan. Apakah benar ini ada kejadian seperti itu? Nah, saya kira ini penting juga nanti dilihat di kepolisian, sehingga Jenderal Listio Sigit Prabowo, Pak Kapolri yang baru, yang berjanji di DPR hukum ini akan ditegakkan seadil-adilnya dan demi ketenangan dan keamanan negara supaya adil dan makmur, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini tercapai, menuju ke sana arahnya. Nah, semoga membuka ini juga, dan mohon juga kepada Pak Kapolri bukan hanya kasus ini gitu kan, tetapi yang ngadu, yang clear, yang ini buka datanya, kemudian digelar perkaranya di situ dengan tim yang lengkap di kepolisian. Nah, prosesnya dilakukan juga secara cepat. Nah, tujuannya apa? Dari proses BPN ini kemudian di kepolisian ini mendukung rapat terbatas yang sudah dilakukan Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia ini udah 2 kali. Pak Jokowi itu dua kali gitu. Kan sedih saya sebagai warga negara, presidennya 2 kali bikin rapat terbatas, kemudian juga jelas arahnya, tetapi tidak ditindaklanjuti maksimal. Menurut saya, mohon maaf, menurut saya tidak maksimal. Itu saya kok begitu gitu kan. Nah, kenapa saya menyatakan itu? Karena kita kan tahu sekarang disuruh buka kritik lah ya, katanya kan seperti itu. Tapi saya bukan berbicara itu, tapi saya ingin menceritakan ketika orang yang tidak tiap hari mendapatkan informasi karena sibuk bisnis, sibuk usaha, sibuk kerja, dengan melihat model-model seperti ini di sebelumnya saya sampaikan, presiden itu sehari bisa bikin keputusan 100. Kalau setahun itu berarti kan 36.000 keputusan, dan bisa lebih dari situ. Kalau nggak dimonitor, nggak di time frame-nya itu, kemudian juga apa tindak lanjutnya dan lain-lain, kan banyak hal yang rumit diputusin presiden itu. Bukan nggak yang sederhana, kan banyak yang rumit gitu kan. Kalau nggak boleh jalan dipastikan, kalau iya harus jalan terwujud dan bermanfaat buat rakyat gitu kan, buat negara, buat bangsa, kan itu nggak sederhana. Nah, kalau tidak dimonitor, tidak betul-betul secara presisi, itu seperti yang, mohon maaf ini, apakah itu sebenarnya udah selesai tapi tidak dimediakan, sebenarnya sudah diberhentikan tetapi masih ada masalah. Itu masyarakat bicara, kok apa yang diputuskan presiden, apa yang tidak boleh ataupun boleh, beda sama kenyataannya. Dan itu banyak lah, saya kira saya tidak membahas itu karena itu sudah jadi wacana publik. Nah, konteksnya di sini saya melihat, mari kita dukung, kita wujudkan dalam soal tanah ini apa yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi itu sendiri. Kenapa? Karena setelah kepolisian pasti ke kejaksaan. Di kejaksaan yang kejadian seperti Pak Dino ini bisa jadi P21 nanti dua-duanya. Kalau tidak dikawalin P21 dua-duanya, Pak Dino nanti menemukan, oh ternyata ini seperti ini tuh ada apa, sehingga nanti seseorang itu ketahuan pidananya gitu kan, atau penggelapannya lah, atau apalah gitu kan, itu pasti kena juga. Kemudian ini ujung-ujungnya nggak jalan. Nah, disinilah juga Kejaksaan Agung semoga misalnya melihat ini menjadi bagian daripada proses supaya ini
menjadi lebih baik untuk bangsa ini gitu kan. Nah, kenapa? Karena ketika BPN, polisi, dan Kejaksaan Agung solid, kemudian ke belakangnya itu ada Kementerian Luar Negeri karena menyangkut bisa bupati, camat, dan lurah atau kepala desa, saya ulang lagi, pihaknya sudah 6 jadinya. Jadi Kemendagri yang tadi, kalau dulu kan ada Kementerian Keuangan misalnya, dan PUPR. Nah sekarang kecenderungan itu BPN sendiri itu. Nah karena kewenangan yang diberikannya. Nah, ada titik di mana inilah yang disampaikan oleh Pak Mahfud, banyak sebetulnya perampasan tanah termasuk tanah-tanah negara sudah ada keputusan pengadilannya. Nah, di ranah ini ketika tadi itu tidak solid, ini lebih bahaya lagi negara itu. Nah, sekarang sebetulnya saya dengar sendiri dari saya ulang lagi, di BPN tuh banyak orang baik, kemudian juga banyak orang berintegritas dan banyak sekali orang cerdas. Tetapi saya nggak ngerti juga apakah karena situasi, suasana, atau apa, saya nggak paham. Itu menyampaikan ada loh yang menurut BPN itu sebetulnya yang benar ini, kita tahu, ini tahu, ini tahu. Tetapi keputusan pengadilan tidak menyatakan itu, tidak memutuskan itu. Nah, kalau jadi seperti ini, kan ngeri negara itu gitu kan. Apa yang dilakukan pemerintah, apalagi yang solid aja bisa dibikin keputusan pengadilannya beda dari yang seharusnya keputusan. Nah, saya tidak mau menyampaikan bahwa hakim itu suka-suka ya. Karena ini kan tergantung informasi yang masuk, tergantung pemahaman, tergantung penalaran, tergantung persepsi, tergantung perspektif, banyak sekali pertimbangannya, sehingga hakim itu disebutkan atau dikonotasikan sebagai wakil Tuhan. Nah, padahal kalau kita bicara keadilan, seluruh proses inilah yang harus terjaga. Saya sebelumnya pernah sempat bilang, udah saatnya lah kalau kayak begini bikin hakim di Indonesia sistem juri aja lah, cari orang-orang baik, yang profesional, yang udah pada pensiun atau yang muda-muda yang ini dikumpul tertentu, dipilih, udah jadi juri aja deh. Itu karena saya melihat kok seperti yang disampaikan oleh teman-teman yang di birokrasi yang baik ini gitu kan. Saya juga bingung kan, ya udah saya bilang kalau begini apa kita perlu ke sana. Ini tentu perubahan yang luar biasa buat negeri ini kan, dan ini wacana. Saya tidak mendorong itu, tapi mari kita berpikir justru supaya itu tidak terjadi gitu kan. Tapi ini harus diperbaiki, apakah itu komisi yudisialnya atau komisi yudisial itu mulai mengadakan juga exercise untuk menggelar perkara-perkara yang di keputusan pengadilannya itu istilahnya tidak nyambung, aneh, atau tidak berhubungan, atau yang lain-lain. Nah ini penting untuk menjadi sesuatu yang memperbaiki negeri ini. Karena misalnya di dalam beberapa diskusi di gerakan anti korupsi lintas perguruan tinggi, itu disampaikan juga gimana mau tertib ketika katakanlah ada kasus tertentu sudah dihukum, kemudian juga di penjaranya itu nikmat. Kesannya nih orang, kan kita nggak ngerti juga di dalam kayak apa gitu kan, namanya orang punya persepsi seperti itu, ngomong aja ya kita dengar aja, kita sampaikan, bukan soal apa-apa nih, tapi itu adalah bagian daripada apa yang didialektikakan di masyarakat. Kemudian nanti hukumnya dipotong-potong, begitu keluar nanti pelaku itu masuk lagi ke dunia politik itu, kemudian punya jaringan lagi, punya power lagi, muter lagi. Terus kapan beresnya ini negara? Nah, yang seperti ini kembali ke perampasan tanah tadi, itu kan para perampasnya atau para mastermindnya atau para pemodalnya, kalau lihat begini kan dia nggak bakalan tersentuh. Kalaupun sempat sial sebentar tetap nikmat, masuk tahanan pun berapa, mungkin ringan aja dan dipotong-potong tahanan. Terus kapan beresnya negeri ini? Jadi dengan melihat seperti ini, saya setuju sekali apa yang disampaikan Pak Dino Patijala. Marilah kita justru melihat ini sebagaimana, kalau keyakinan saya nih, innama yusri yusran wa innama yusri yusran. Jadi di balik kesulitan itu ada hikmah dan kemudahan. Bukan itu kasus jadi mudah dan hikmah, tapi marilah kita jadikan ini jadi sesuatu hikmah dan kemudahan untuk memperbaiki. Kalau dalam cerita persoalan pertanahan ini yang disampaikan Pak Jokowi sampai rapat
kabinet terbatas 2 kali. Bayangin, presiden rapat kabinet terbatas 2 kali. Jadi tolong jangan misalnya ada orang, ya udah itu rapat doang begini, kan cuman mutus-mutusin doang, nggak dikawal. Buktinya kejadian-kejadian untuk korban perkosaan. Saya kira itu tolong disimpan dulu di dalam hati, tapi mari kita dukung kebijakan-kebijakan ini sehingga terimplementasi. Dan bangsa ini harus kompak, bangsa ini harus teguh, karena pasti yang namanya perubahan menuju ke arah yang lebih baik dari kondisi apapun itu pasti tidak mudah. Karena ini melibatkan stakeholder yang sedemikian luas, kemudian juga kita tahu kepentingan itu pasti beda-beda, dan itu lumrah, sehingga kita harus sadar hidup itu memang beragam. Dan dalam konteks ini saya ulang lagi, justru mari kita kawal, mari kita pelototi, mari kita semangati supaya yang terjadi pada Pak Dino Patijalal ini menjadi pelajaran buat bangsa ini, sehingga lebih hati-hati ketika punya rumah itu ditengok, ditempati, kan daripada kosong misalnya mendingan cari saudaranya yang belum punya rumah, daripada ngontrak ente tinggalin deh, tapi nanti kalau saya perlu uang, saya mau sewain, mau jual boleh ya. Nah daripada dia ngontrak, mungkin nih tinggalin gitu kan. Dengan ditinggalin itu uang kontrakannya dia mungkin bisa buat sekolah anaknya, bisa buat nabung sehingga suatu hari dia punya rumah. Kemudian juga kalau punya tanah banyak dan besar, daripada kosong, saudaranya, sahabatnya, temennya, lu kalau daripada bengong begini lu bertani deh, kalau enggak nanam ikan kayak gitu kan, ya atau bikin peternakan kecil-kecilan kayak apa kayak, sehingga orang supaya hidup. Nah itulah juga barangkali hikmah-hikmah dari kejadian ini, karena satu hal, Indonesia itu bisa bertahan karena gotong royong. Indonesia ini bisa bertahan itu karena sesungguhnya saling tolong menolong gitu kan. Jadi nggak ada yang kuat walaupun sekarang punya segala macam gitu kan, istilahnya nggak pernah pusing sama kesusahan, ngitung duit pun nggak bisa karena saking banyaknya, ngitung anak buah pun nggak bisa karena demikian luas dan besar perusahaannya gitu kan, ngitung kekuatan dan kekuasaannya aja nggak bisa karena begitu hebatnya kekuasaan dan segala macamnya di negeri ini sampai ke berbagai negara. Tapi jangan lupa, yang punya semua itu termasuk kita semua akan berakhir suatu hari, karena begitulah takdirnya kita sebagai manusia. Jadi saya ulang lagi, seberapapun hebatnya kita semua, itu pada suatu hari akan berakhir, karena memang takdirnya kita seperti itu. Yang saya harapkan dari kita semua itu adalah terus meninggalkan bangsa ini makin hari makin kuat. Anak-anak kita makin hari makin maju. Bangsa ini makin baik. Bangsa ini makin dihormati di dunia. Bangsa ini makin bebas korupsi. Bangsa ini makin lepas dari cerita-cerita yang tadi. Kadang-kadang teman saya aja bilang misalnya, udahlah katanya, itu orang kalau ada 2 sertifikat misalnya, mohon maaf nih, dua-duanya benar, masa dua-duanya benar? Kalau salah satu salah, masa nggak mau dibatalin juga gitu kan, jadi bikin pusing segala macam dan ini dan itulah. Jadi yang begitu-begitu ke depan mudah-mudahan nggak ada lagi, diperbaiki. Dan satu hal saya kira yang paling penting itu, kita sebagai bangsa harus yakin dan harus menjaga jangan pernah yang namanya kedaulatan rakyat, persatuan Indonesia, kemudian hal-hal yang sangat sensitif itu diaduk-aduk lagi. Jangan, kita fokus sekarang adalah supaya keadilan itu terwujud, bangsa ini lepas dan maju dari krisis ini. Kemudian juga tidak ada pilihan lagi bahwa bangsa ini harus bertahan. Dan oleh karena itu yang harus bertahan itu mulai dari keluarga masing-masing. Jadi ceritanya Pak Dino tadi, mari kita ambil hikmahnya, bukan bikin pusing, apalagi bikin hanya ngeri saja gitu kan. Jadi tolong semuanya fokus ini untuk diselesaikan, untuk sesuatu yang lebih baik. Saya kira demikian. Terima kasih sudah sabar dengerin gitu kan. Kemudian juga semoga ini menjadi bahan diskusi, bahan yang ditindaklanjuti untuk berbagai universitas dan fakultas hukum serta fakultas ekonomi di Republik ini, sehingga semangatnya adalah kita terus memperbaiki dan berusaha untuk terus semakin baik. Demikian, terima kasih.
Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas atau misalnya tidak begitu pas disampaikan, tapi niatnya hanya satu. Mari kita sama-sama terus memperbaiki negeri ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.